Mahkamah Konstitusi mengumumkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK pada Senin 23 Oktober 2023. Pembentukan itu buntut dari banyaknya laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Juru bicara bidang perkara MK, Eni Nurbaningsi menegaskan ada 3 anggota MKMK yang telah dipilih berdasarkan rapat permusyawaratan hakim. Jadi yang berkaitan dengan MKMK ini siapa saja yang menjadi bagian dari keanggotaan MKMK. Jadi kami dalam rapat permusyawaratan hakim telah menyepakati bahwa yang akan menjadi bagian dari MKMK ini adalah Profesor Dr. Jimli Asidiki. Saya kira kita tidak meragukan lagi berkaitan dengan kredibilitas beliau, ya. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Bintan Saragih. Beliau dulu adalah dari Dewan Etik MK, karena kelembagaannya sekarang bukan lagi Dewan Etik tapi MKMK, jadi memungkinkan beliau untuk kemudian masuk ke MKMK. Kemudian yang ketiga itu adalah Yang Mulia Dr. Wahid Udin Adams. Keanggotaan MKMK merupakan perwakilan dari 3 unsur. Jimli mewakili unsur tokoh masyarakat, Bintan mewakili akademisi, dan Wahiduddin mewakili hakim konstitusi yang masih aktif. Bahwa keanggotaan itu yaitu dari unsur tokoh masyarakat, akademisi, dan hakim aktif. Jadi Profesor Jimli bisa mewakili tokoh masyarakat, ya, sekalipun beliau sangat memahami bagaimana sesungguhnya kelembagaan MK. Kemudian yang kedua itu mewakili dari akademisi Profesor Bintan Saragih, dan yang ketiga itu mewakili hakim aktif. Jadi itu yang terkait dengan keanggotaan, ya. Sejumlah orang telah melaporkan dugaan pelanggaran etik hakim MK. Salah satunya laporan dari Pergerakan Advokat Nusantara atau Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI. Laporan mereka terkait dengan putusan usia Capres-Cawapres yang diketok MK pada Senin 16 Oktober lalu. Selain itu ada pula laporan dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI yang melaporkan 5 dari 9 hakim MK kepada Dewan Etik Hakim Konstitusi pada Kamis 19 Oktober 2023. 5 hakim yang dilaporkan PBHI ke Dewan Etik Hakim Konstitusi yakni Anwar Usman, Menahan MP Sitompul, Eni Nurbaningsi, Daniel Yusmik Pancastaki Fuk, dan Guntur Hamzah. MK dalam catatan kami sampai hari ini ada 7 laporan ber-7, dan tadi saya juga mendapat informasi, saya tidak tahu benar atau tidak karena belum sampai juga ke MK, ada 13 laporan soal itu, tapi belum masih sampai sekarang, sehingga yang sudah masuk ini adalah berkaitan dari laporan, saya tidak sebutkan namanya satu persatu, ya, artinya dari berbagai macam kalangan kelompok masyarakat di sini. Selain itu ada juga laporan masyarakat yang menuntut pengunduran diri Ketua MK Anwar Usman. Terus ada permintaan pengunduran diri kepada hakim MK yang berkaitan dengan pengujian undang-undang itu, ya, termasuk melaporkan 9 hakimnya juga di situ. Berikutnya ada laporan terhadap Hakim MK Saldi Isra yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun dan Komunitas Advokat Lingkar Nusantara atau LISAN. Termasuk kemudian laporan terhadap hakim yang menyampaikan dissenting opinionnya, dan kemudian ada lagi yang khusus mengabulkan, termasuk yang memberikan concurring opinionnya. Dan kemudian ada yang berkaitan dengan laporan khusus kepada Ketua MK untuk mengundurkan diri. Secara umum ada 7 laporan yang masuk dan sudah dilakukan klasifikasi, dan Hakim MK tidak bisa memutus laporan dugaan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tim Liputan melaporkan untuk Apa Kabar.